Saling tuding soal ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 adalah hal yang tidak baik. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, merespons ketidaknetralan aparat jelang pesta demokrasi 5 tahunan itu. Ujang mengimbau para kubu politik capres saling menahan diri. Apabila ada tuduhan kecurangan, lebih baik dilaporkan langsung ke Bawaslu. Padahal, menurut Ujang, secara umum Komisi Pemilihan Umum, KPU, sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bila ada ketidakadilan, ada elemen masyarakat yang mengawasi bersama. Ujang meminta isu netralitas tidak digoreng-goreng di publik untuk mencari simpati. Menurut dia, isu ketidaknetralan selalu muncul pada pesta demokrasi 5 tahunan. Bahkan, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, netralitas Presiden Jokowi belum teruji meski sudah mengajak makan siang ketiga capres di istana. Kegiatan makan siang tersebut dinilai sebagai bentuk netralitas Jokowi untuk ketiga capres dianggap sesuatu yang berlebihan. Jamiluddin menilai aksi yang diperlihatkan Jokowi tersebut tidak lebih dari sekadar drama politik untuk mengurangi polemik yang ada di masyarakat. Pasalnya dalam dunia politik, sikap dan tindakan yang ditunjukkan di depan mata kerap berbeda dengan yang sesungguhnya terjadi di panggung belakang. Ketika di hadapan masyarakat seolah memperlakukan sama kepada ketiga capres, namun pada kenyataan di belakangnya bisa jadi justru sebaliknya. Ia pun menegaskan peluang Jokowi cawe-cawe dan berpihak pada capres tertentu masih sangat terbuka sehingga perlu ada pengawasan dari masyarakat. Sejumlah bendera serta baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Bali. Kunjungan Jokowi di Pasar Bulan Kabupaten Gianyar, Bali itu dilakukan pada Selasa 31 Oktober. Baliho Ganjar dan Mahfud MD dicopot oleh aparat TNI Polri. Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Darmadi membenarkan pencopotan atribut partai politik itu. Kasatpol PP Bali itu mengatakan bahwa pencopotan itu dilakukan atas perintah dari PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. PJ Gubernur Bali disebut memberikan instruksi untuk mencopot atribut parpol di lokasi acara. Pencopotan atribut parpol itu diberlakukan di 3 lokasi kunjungan kerja Jokowi selama di Bali. Atribut parpol di lokasi acara dicopot untuk membangun suasana netral dan tidak terkesan memihak salah satu partai. Sementara itu, Sang Made Mahendra Jaya sebelumnya dilantik jadi PJ Gubernur Bali pada Selasa 5 September 2023 lalu. Mahendra mengemban tugas sebagai PJ Gubernur hingga November 2024 nanti. Mahendra diketahui merupakan salah satu perwira tinggi Polri. Jenderal Bintang 2 kelahiran Singaraja, Bali itu lahir pada 3 Juli 1966. Dirinya adalah lulusan Akpol yang berpengalaman di bidang reserse. Jabatan terakhir yang diemban oleh Mahendra adalah Jenderal Bintang 2 Widyaiswara Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri tahun 2020. Sebelum dilantik jadi PJ Gubernur Bali, Mahendra merupakan pejabat staf khusus Mendagri di bidang keamanan hukum dan pengawasan pada 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasetum Polri pada 2000. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya.
Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Apakah kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya, Saling tuding soal ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 adalah hal yang tidak baik. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia,
Ujang Komarudin merespons ketidaknetralan aparat jelang pesta demokrasi 5 tahunan itu. Ujang mengimbau para kubu politik capres saling menahan diri. Apabila ada tuduhan kecurangan lebih baik dilaporkan langsung ke Bawaslu. Padahal, menurut Ujang, secara umum Komisi Pemilihan Umum, KPU, sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bila ada ketidakadilan, ada elemen masyarakat yang mengawasi bersama. Ujang meminta isu netralitas tidak digoreng-goreng di publik untuk mencari simpati. Menurut dia, isu ketidaknetralan selalu muncul pada pesta demokrasi 5 tahunan. Bahkan, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, netralitas Presiden Jokowi belum teruji meski sudah mengajak makan siang ketiga capres di istana. Kegiatan makan siang tersebut dinilai sebagai bentuk netralitas Jokowi untuk ketiga capres dianggap sesuatu yang berlebihan. Jamiluddin menilai aksi yang diperlihatkan Jokowi tersebut tidak lebih dari sekadar drama politik untuk mengurangi polemik yang ada di masyarakat. Pasalnya dalam dunia politik, sikap dan tindakan yang ditunjukkan di depan mata kerap berbeda dengan yang sesungguhnya terjadi di panggung belakang. Ketika di hadapan masyarakat seolah memperlakukan sama kepada ketiga capres, namun pada kenyataan di belakangnya bisa jadi justru sebaliknya. Ia pun menegaskan peluang Jokowi cawe-cawe dan berpihak pada capres tertentu masih sangat terbuka sehingga perlu ada pengawasan dari masyarakat. Sejumlah bendera serta baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Bali. Kunjungan Jokowi di Pasar Bulan Kabupaten Gianyar Bali itu dilakukan pada Selasa 31 Oktober. Baliho Ganjar dan Mahfud MD dicopot oleh aparat TNI Polri. Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Darmadi membenarkan pencopotan atribut partai politik itu. Kasatpol PP Bali itu mengatakan bahwa pencopotan itu dilakukan atas perintah dari PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. PJ Gubernur Bali disebut memberikan instruksi untuk mencopot atribut parpol di lokasi acara. Pencopotan atribut parpol itu diberlakukan di 3 lokasi kunjungan kerja Jokowi selama di Bali. Atribut parpol di lokasi acara dicopot untuk membangun suasana netral dan tidak terkesan memihak salah satu partai. Sementara itu, Sang Made Mahendra Jaya sebelumnya dilantik jadi PJ Gubernur Bali pada Selasa 5 September 2023 lalu. Mahendra mengemban tugas sebagai PJ Gubernur hingga November 2024 nanti. Mahendra diketahui merupakan salah satu perwira tinggi Polri. Jenderal Bintang 2 kelahiran Singaraja, Bali itu lahir pada 3 Juli 1966. Dirinya adalah lulusan Akpol yang berpengalaman di bidang reserse. Jabatan terakhir yang diemban oleh Mahendra adalah Jenderal Bintang 2 Widyaiswara Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri tahun 2020. Sebelum dilantik jadi PJ Gubernur Bali, Mahendra merupakan pejabat staf khusus Mendagri di bidang keamanan hukum dan pengawasan pada 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasetum Polri pada 2000. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya.
Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Bahkan kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya, Saling tuding soal ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 adalah hal yang tidak baik. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia,
Ujang Komarudin merespons ketidaknetralan aparat jelang pesta demokrasi 5 tahunan itu. Ujang mengimbau para kubu politik capres saling menahan diri. Apabila ada tuduhan kecurangan lebih baik dilaporkan langsung ke Bawaslu. Padahal, menurut Ujang, secara umum Komisi Pemilihan Umum, KPU, sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bila ada ketidakadilan, ada elemen masyarakat yang mengawasi bersama. Ujang meminta isu netralitas tidak digoreng-goreng di publik untuk mencari simpati. Menurut dia, isu ketidaknetralan selalu muncul pada pesta demokrasi 5 tahunan. Bahkan, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, netralitas Presiden Jokowi belum teruji meski sudah mengajak makan siang ketiga capres di istana. Kegiatan makan siang tersebut dinilai sebagai bentuk netralitas Jokowi untuk ketiga capres dianggap sesuatu yang berlebihan. Jamiluddin menilai aksi yang diperlihatkan Jokowi tersebut tidak lebih dari sekadar drama politik untuk mengurangi polemik yang ada di masyarakat. Pasalnya dalam dunia politik, sikap dan tindakan yang ditunjukkan di depan mata kerap berbeda dengan yang sesungguhnya terjadi di panggung belakang. Ketika di hadapan masyarakat seolah memperlakukan sama kepada ketiga capres, namun pada kenyataan di belakangnya bisa jadi justru sebaliknya. Ia pun menegaskan peluang Jokowi cawe-cawe dan berpihak pada capres tertentu masih sangat terbuka sehingga perlu ada pengawasan dari masyarakat. Sejumlah bendera serta baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Bali. Kunjungan Jokowi di Pasar Bulan Kabupaten Gianyar Bali itu dilakukan pada Selasa 31 Oktober. Baliho Ganjar dan Mahfud MD dicopot oleh aparat TNI Polri. Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Darmadi membenarkan pencopotan atribut partai politik itu. Kasatpol PP Bali itu mengatakan bahwa pencopotan itu dilakukan atas perintah dari PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. PJ Gubernur Bali disebut memberikan instruksi untuk mencopot atribut parpol di lokasi acara. Pencopotan atribut parpol itu diberlakukan di 3 lokasi kunjungan kerja Jokowi selama di Bali. Atribut parpol di lokasi acara dicopot untuk membangun suasana netral dan tidak terkesan memihak salah satu partai. Sementara itu, Sang Made Mahendra Jaya sebelumnya dilantik jadi PJ Gubernur Bali pada Selasa 5 September 2023 lalu. Mahendra mengemban tugas sebagai PJ Gubernur hingga November 2024 nanti. Mahendra diketahui merupakan salah satu perwira tinggi Polri. Jenderal Bintang 2 kelahiran Singaraja, Bali itu lahir pada 3 Juli 1966. Dirinya adalah lulusan Akpol yang berpengalaman di bidang reserse. Jabatan terakhir yang diemban oleh Mahendra adalah Jenderal Bintang 2 Widyaiswara Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri tahun 2020. Sebelum dilantik jadi PJ Gubernur Bali, Mahendra merupakan pejabat staf khusus Mendagri di bidang keamanan hukum dan pengawasan pada 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasetum Polri pada 2000. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut.
FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Maka kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya, baik. Saling tuding soal ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 adalah hal yang tidak baik. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, merespons ketidaknetralan aparat jelang pesta demokrasi 5 tahunan itu. Ujang mengimbau para kubu politik capres saling menahan diri. Apabila ada tuduhan kecurangan lebih baik dilaporkan langsung ke Bawaslu. Padahal, menurut Ujang, secara umum Komisi Pemilihan Umum, KPU, sudah menjalankan tugasnya dengan baik.
Bila ada ketidakadilan, ada elemen masyarakat yang mengawasi bersama. Ujang meminta isu netralitas tidak digoreng-goreng di publik untuk mencari simpati. Menurut dia, isu ketidaknetralan selalu muncul pada pesta demokrasi 5 tahunan. Bahkan, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, netralitas Presiden Jokowi belum teruji meski sudah mengajak makan siang ketiga capres di istana. Kegiatan makan siang tersebut dinilai sebagai bentuk netralitas Jokowi untuk ketiga capres dianggap sesuatu yang berlebihan. Jamiluddin menilai aksi yang diperlihatkan Jokowi tersebut tidak lebih dari sekadar drama politik untuk mengurangi polemik yang ada di masyarakat. Pasalnya dalam dunia politik, sikap dan tindakan yang ditunjukkan di depan mata kerap berbeda dengan yang sesungguhnya terjadi di panggung belakang. Ketika di hadapan masyarakat seolah memperlakukan sama kepada ketiga capres, namun pada kenyataan di belakangnya bisa jadi justru sebaliknya. Ia pun menegaskan peluang Jokowi cawe-cawe dan berpihak pada capres tertentu masih sangat terbuka sehingga perlu ada pengawasan dari masyarakat. Sejumlah bendera serta baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Bali. Kunjungan Jokowi di Pasar Bulan Kabupaten Gianyar Bali itu dilakukan pada Selasa 31 Oktober. Baliho Ganjar dan Mahfud MD dicopot oleh aparat TNI Polri. Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Darmadi membenarkan pencopotan atribut partai politik itu. Kasatpol PP Bali itu mengatakan bahwa pencopotan itu dilakukan atas perintah dari PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. PJ Gubernur Bali disebut memberikan instruksi untuk mencopot atribut parpol di lokasi acara. Pencopotan atribut parpol itu diberlakukan di 3 lokasi kunjungan kerja Jokowi selama di Bali. Atribut parpol di lokasi acara dicopot untuk membangun suasana netral dan tidak terkesan memihak salah satu partai. Sementara itu, Sang Made Mahendra Jaya sebelumnya dilantik jadi PJ Gubernur Bali pada Selasa 5 September 2023 lalu. Mahendra mengemban tugas sebagai PJ Gubernur hingga November 2024 nanti. Mahendra diketahui merupakan salah satu perwira tinggi Polri. Jenderal Bintang 2 kelahiran Singaraja, Bali itu lahir pada 3 Juli 1966. Dirinya adalah lulusan Akpol yang berpengalaman di bidang reserse. Jabatan terakhir yang diemban oleh Mahendra adalah Jenderal Bintang 2 Widyaiswara Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri tahun 2020. Sebelum dilantik jadi PJ Gubernur Bali, Mahendra merupakan pejabat staf khusus Mendagri di bidang keamanan hukum dan pengawasan pada 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasetum Polri pada 2000. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik.
FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya, patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, bahkan kode etik, sanksi disiplin sampai dengan sanksi pidana. Ya, Saling tuding soal ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 adalah hal yang tidak baik. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, merespons ketidaknetralan aparat jelang pesta demokrasi 5 tahunan itu. Ujang mengimbau para kubu politik capres saling menahan diri. Apabila ada tuduhan kecurangan lebih baik dilaporkan langsung ke Bawaslu. Padahal, menurut Ujang, secara umum Komisi Pemilihan Umum, KPU, sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bila ada ketidakadilan, ada elemen masyarakat yang mengawasi bersama. Ujang meminta isu netralitas tidak digoreng-goreng di publik untuk mencari simpati.
Menurut dia, isu ketidaknetralan selalu muncul pada pesta demokrasi 5 tahunan. Bahkan, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, netralitas Presiden Jokowi belum teruji meski sudah mengajak makan siang ketiga capres di istana. Kegiatan makan siang tersebut dinilai sebagai bentuk netralitas Jokowi untuk ketiga capres dianggap sesuatu yang berlebihan. Jamiluddin menilai aksi yang diperlihatkan Jokowi tersebut tidak lebih dari sekadar drama politik untuk mengurangi polemik yang ada di masyarakat. Pasalnya dalam dunia politik, sikap dan tindakan yang ditunjukkan di depan mata kerap berbeda dengan yang sesungguhnya terjadi di panggung belakang. Ketika di hadapan masyarakat seolah memperlakukan sama kepada ketiga capres, namun pada kenyataan di belakangnya bisa jadi justru sebaliknya. Ia pun menegaskan peluang Jokowi cawe-cawe dan berpihak pada capres tertentu masih sangat terbuka sehingga perlu ada pengawasan dari masyarakat. Sejumlah bendera serta baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Bali. Kunjungan Jokowi di Pasar Bulan Kabupaten Gianyar, Bali itu dilakukan pada Selasa 31 Oktober. Baliho Ganjar dan Mahfud MD dicopot oleh aparat TNI Polri. Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Darmadi membenarkan pencopotan atribut partai politik itu. Kasatpol PP Bali itu mengatakan bahwa pencopotan itu dilakukan atas perintah dari PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. PJ Gubernur Bali disebut memberikan instruksi untuk mencopot atribut parpol di lokasi acara. Pencopotan atribut parpol itu diberlakukan di 3 lokasi kunjungan kerja Jokowi selama di Bali. Atribut parpol di lokasi acara dicopot untuk membangun suasana netral dan tidak terkesan memihak salah satu partai. Sementara itu, Sang Made Mahendra Jaya sebelumnya dilantik jadi PJ Gubernur Bali pada Selasa 5 September 2023 lalu. Mahendra mengemban tugas sebagai PJ Gubernur hingga November 2024 nanti. Mahendra diketahui merupakan salah satu perwira tinggi Polri. Jenderal Bintang 2 kelahiran Singaraja, Bali itu lahir pada 3 Juli 1966. Dirinya adalah lulusan Akpol yang berpengalaman di bidang reserse. Jabatan terakhir yang diemban oleh Mahendra adalah Jenderal Bintang 2 Widyaiswara Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri tahun 2020. Sebelum dilantik jadi PJ Gubernur Bali, Mahendra merupakan pejabat staf khusus Mendagri di bidang keamanan hukum dan pengawasan pada 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasetum Polri pada 2000. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024.
Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Bahkan kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya, Saling tuding soal ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 adalah hal yang tidak baik. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, merespons ketidaknetralan aparat jelang pesta demokrasi 5 tahunan itu. Ujang mengimbau para kubu politik capres saling menahan diri. Apabila ada tuduhan kecurangan, lebih baik dilaporkan langsung ke Bawaslu. Padahal, menurut Ujang, secara umum Komisi Pemilihan Umum, KPU, sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bila ada ketidakadilan, ada elemen masyarakat yang mengawasi bersama. Ujang meminta isu netralitas tidak digoreng-goreng di publik untuk mencari simpati. Menurut dia, isu ketidaknetralan selalu muncul pada pesta demokrasi 5 tahunan. Bahkan, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, netralitas Presiden Jokowi belum teruji meski sudah mengajak makan siang ketiga capres di istana.
Kegiatan makan siang tersebut dinilai sebagai bentuk netralitas Jokowi untuk ketiga capres dianggap sesuatu yang berlebihan. Jamiluddin menilai aksi yang diperlihatkan Jokowi tersebut tidak lebih dari sekadar drama politik untuk mengurangi polemik yang ada di masyarakat. Pasalnya dalam dunia politik, sikap dan tindakan yang ditunjukkan di depan mata kerap berbeda dengan yang sesungguhnya terjadi di panggung belakang. Ketika di hadapan masyarakat seolah memperlakukan sama kepada ketiga capres, namun pada kenyataan di belakangnya bisa jadi justru sebaliknya. Ia pun menegaskan peluang Jokowi cawe-cawe dan berpihak pada capres tertentu masih sangat terbuka sehingga perlu ada pengawasan dari masyarakat. Sejumlah bendera serta baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Bali. Kunjungan Jokowi di Pasar Bulan Kabupaten Gianyar Bali itu dilakukan pada Selasa 31 Oktober. Baliho Ganjar dan Mahfud MD dicopot oleh aparat TNI Polri. Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Darmadi membenarkan pencopotan atribut partai politik itu. Kasatpol PP Bali itu mengatakan bahwa pencopotan itu dilakukan atas perintah dari PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. PJ Gubernur Bali disebut memberikan instruksi untuk mencopot atribut parpol di lokasi acara. Pencopotan atribut parpol itu diberlakukan di 3 lokasi kunjungan kerja Jokowi selama di Bali. Atribut parpol di lokasi acara dicopot untuk membangun suasana netral dan tidak terkesan memihak salah satu partai. Sementara itu, Sang Made Mahendra Jaya sebelumnya dilantik jadi PJ Gubernur Bali pada Selasa 5 September 2023 lalu. Mahendra mengemban tugas sebagai PJ Gubernur hingga November 2024 nanti. Mahendra diketahui merupakan salah satu perwira tinggi Polri. Jenderal Bintang 2 kelahiran Singaraja, Bali itu lahir pada 3 Juli 1966. Dirinya adalah lulusan Akpol yang berpengalaman di bidang reserse. Jabatan terakhir yang diemban oleh Mahendra adalah Jenderal Bintang 2 Widyaiswara Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri tahun 2020. Sebelum dilantik jadi PJ Gubernur Bali, Mahendra merupakan pejabat staf khusus Mendagri di bidang keamanan hukum dan pengawasan pada 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasetum Polri pada 2000. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan.
Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya, patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi, bahkan kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya. Saling tuding soal ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 adalah hal yang tidak baik. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, merespons ketidaknetralan aparat jelang pesta demokrasi 5 tahunan itu. Ujang mengimbau para kubu politik capres saling menahan diri. Apabila ada tuduhan kecurangan, lebih baik dilaporkan langsung ke Bawaslu. Padahal, menurut Ujang, secara umum Komisi Pemilihan Umum, KPU, sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bila ada ketidakadilan, ada elemen masyarakat yang mengawasi bersama. Ujang meminta isu netralitas tidak digoreng-goreng di publik untuk mencari simpati. Menurut dia, isu ketidaknetralan selalu muncul pada pesta demokrasi 5 tahunan. Bahkan, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, netralitas Presiden Jokowi belum teruji meski sudah mengajak makan siang ketiga capres di istana. Kegiatan makan siang tersebut dinilai sebagai bentuk netralitas Jokowi untuk ketiga capres dianggap sesuatu yang berlebihan. Jamiluddin menilai aksi yang diperlihatkan Jokowi tersebut tidak lebih dari sekadar drama politik untuk mengurangi polemik yang ada di masyarakat. Pasalnya dalam dunia politik,
Sikap dan tindakan yang ditunjukkan di depan mata kerap berbeda dengan yang sesungguhnya terjadi di panggung belakang. Ketika di hadapan masyarakat seolah memperlakukan sama kepada ketiga capres, namun pada kenyataan di belakangnya bisa jadi justru sebaliknya. Ia pun menegaskan peluang Jokowi cawe-cawe dan berpihak pada capres tertentu masih sangat terbuka sehingga perlu ada pengawasan dari masyarakat. Sejumlah bendera serta baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Bali. Kunjungan Jokowi di Pasar Bulan Kabupaten Gianyar Bali itu dilakukan pada Selasa 31 Oktober. Baliho Ganjar dan Mahfud MD dicopot oleh aparat TNI Polri. Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Darmadi membenarkan pencopotan atribut partai politik itu. Kasatpol PP Bali itu mengatakan bahwa pencopotan itu dilakukan atas perintah dari PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. PJ Gubernur Bali disebut memberikan instruksi untuk mencopot atribut parpol di lokasi acara. Pencopotan atribut parpol itu diberlakukan di 3 lokasi kunjungan kerja Jokowi selama di Bali. Atribut parpol di lokasi acara dicopot untuk membangun suasana netral dan tidak terkesan memihak salah satu partai. Sementara itu, Sang Made Mahendra Jaya sebelumnya dilantik jadi PJ Gubernur Bali pada Selasa 5 September 2023 lalu. Mahendra mengemban tugas sebagai PJ Gubernur hingga November 2024 nanti. Mahendra diketahui merupakan salah satu perwira tinggi Polri. Jenderal Bintang 2 kelahiran Singaraja, Bali itu lahir pada 3 Juli 1966. Dirinya adalah lulusan Akpol yang berpengalaman di bidang reserse. Jabatan terakhir yang diemban oleh Mahendra adalah Jenderal Bintang 2 Widyaiswara Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri tahun 2020. Sebelum dilantik jadi PJ Gubernur Bali, Mahendra merupakan pejabat staf khusus Mendagri di bidang keamanan hukum dan pengawasan pada 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasetum Polri pada 2000. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu.
Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada Gakumdu sendiri dan Satgas Penegakan Hukum. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Ya, kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP, dan bila ada anggota yang melanggar SOP pasti akan ada sanksi. Bahkan kode etik, sanksi disiplin, sampai dengan sanksi pidana. Ya, baik. Saling tuding soal ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 adalah hal yang tidak baik. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, merespons ketidaknetralan aparat jelang pesta demokrasi 5 tahunan itu. Ujang mengimbau para kubu politik capres saling menahan diri. Apabila ada tuduhan kecurangan, lebih baik dilaporkan langsung ke Bawaslu. Padahal, menurut Ujang, secara umum Komisi Pemilihan Umum, KPU, sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bila ada ketidakadilan, ada elemen masyarakat yang mengawasi bersama. Ujang meminta isu netralitas tidak digoreng-goreng di publik untuk mencari simpati. Menurut dia, isu ketidaknetralan selalu muncul pada pesta demokrasi 5 tahunan. Bahkan, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, netralitas Presiden Jokowi belum teruji meski sudah mengajak makan siang ketiga capres di istana. Kegiatan makan siang tersebut dinilai sebagai bentuk netralitas Jokowi untuk ketiga capres dianggap sesuatu yang berlebihan. Jamiluddin menilai aksi yang diperlihatkan Jokowi tersebut tidak lebih dari sekadar drama politik untuk mengurangi polemik yang ada di masyarakat. Pasalnya dalam dunia politik, sikap dan tindakan yang ditunjukkan di depan mata kerap berbeda dengan yang sesungguhnya terjadi di panggung belakang. Ketika di hadapan masyarakat seolah memperlakukan sama kepada ketiga capres, namun pada kenyataan di belakangnya bisa jadi justru sebaliknya.
Ia pun menegaskan peluang Jokowi cawe-cawe dan berpihak pada capres tertentu masih sangat terbuka sehingga perlu ada pengawasan dari masyarakat. Sejumlah bendera serta baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dicopot saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Bali. Kunjungan Jokowi di Pasar Bulan Kabupaten Gianyar Bali itu dilakukan pada Selasa 31 Oktober. Baliho Ganjar dan Mahfud MD dicopot oleh aparat TNI Polri. Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Darmadi membenarkan pencopotan atribut partai politik itu. Kasatpol PP Bali itu mengatakan bahwa pencopotan itu dilakukan atas perintah dari PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. PJ Gubernur Bali disebut memberikan instruksi untuk mencopot atribut parpol di lokasi acara. Pencopotan atribut parpol itu diberlakukan di 3 lokasi kunjungan kerja Jokowi selama di Bali. Atribut parpol di lokasi acara dicopot untuk membangun suasana netral dan tidak terkesan memihak salah satu partai. Sementara itu, Sang Made Mahendra Jaya sebelumnya dilantik jadi PJ Gubernur Bali pada Selasa 5 September 2023 lalu. Mahendra mengemban tugas sebagai PJ Gubernur hingga November 2024 nanti. Mahendra diketahui merupakan salah satu perwira tinggi Polri. Jenderal Bintang 2 kelahiran Singaraja, Bali itu lahir pada 3 Juli 1966. Dirinya adalah lulusan Akpol yang berpengalaman di bidang reserse. Jabatan terakhir yang diemban oleh Mahendra adalah Jenderal Bintang 2 Widyaiswara Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri tahun 2020. Sebelum dilantik jadi PJ Gubernur Bali, Mahendra merupakan pejabat staf khusus Mendagri di bidang keamanan hukum dan pengawasan pada 2019. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasetum Polri pada 2000. Heboh di media sosial, sejumlah anggota Brimob disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota Brimob bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut, sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombes Pol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombes Pol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya, patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November.
Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. Kita harus bisa membedakan mana fakta, mana asumsi, mana rumor. Di dalam proses dan ekosistem pemilu, sebenarnya ruang-ruang untuk mengisi apabila ada masalah terkait dengan kepemiluan, itu sudah ada ruang. Ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada DKPP, dan ada KPU sendiri apabila itu pelanggaran administrasi. Di kepolisian sendiri ada Propam, ada Irwasum, ada